siap belajar untuk hari ini? Siap. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Baby minta tolong bukunya dibuka semuanya untuk materi teks berita. Sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dulu ya. Mari kawan-kawan kita berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ke. Sebelum dilanjutkan pembelajaran, Baby minta tolong apakah masih ada sampah di bawah kalian? Tidak ada, berarti oke. Berarti sudah bersih semuanya ya? Sudah. Hasduk, terus kemudian kerudungnya, sabuknya sudah rapi semua? Sudah, oke. Berarti kita siap untuk belajar ya hari ini? Siap, oke. Untuk hari ini adakah teman kalian yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ajeng. Kenapa Ajeng tidak masuk? Oh, sakit. Untuk Ajeng kita doakan sama-sama ya supaya Ajeng cepat sembuh. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai ada ice breaking atau penyemangat untuk kalian. Baby minta tolong untuk kalian berdiri semuanya. Minta tolong kalau misalkan Baby tepuk 2 berarti kita harus tepuk 2. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3, tepuk 3. Oke, tepuk 4. 1, 4. Oh, ada yang masih belum konsentrasi. Lagi tepuk 2. Tepuk 3. Oke, silahkan duduk lagi. Berarti semua sudah konsentrasi. Sebelum pembelajaran kita bernyanyi dulu ya profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dilanjutkan dengan menyanyi lagu Mars Pentika. 1, 2, 3. SMP Negeri 3 pilihan, alma mater yang selalu ku cinta, wujudkan semangat jiwa mudamu sampai prestasi di semua lini. Jadilah calon pemimpin bangsa, jaya mater. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Karena hari ini kita belajar mengenai teks berita, ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Minta tolong, ada yang bisa membacakan tujuan untuk hari ini? Oke, silakan, geng. Tujuan pembelajaran pertemuan utama 1. Peserta didik secara berkelompok mampu menganalisis unsur-unsur 5W plus 1H. Teks berita audio secara tepat dan akurat. Oke, terima kasih Ke. Jadi untuk hari ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, kalian menganalisis unsur-unsur berita 5W plus 1H. Kemudian yang kedua yaitu menyimpulkan isi berita. Yang ketiga yaitu menemukan informasi positif. Kemudian ada beberapa manfaat yang dapat kita peroleh ketika mempelajari teks berita, yaitu nanti kalian bisa memahami ada informasi terbaru ya. Kemudian ada peristiwa terhangat di masyarakat. Kemudian nanti kalian bisa menulis berita dan membacakan sebuah berita. Oke, Baby ada video mengenai berita terbaru, yaitu mengenai cuaca yang ada di Indonesia. Silahkan disaksikan ya. BMKG telah merilis peringatan dini cuaca ekstrim besok, Selasa 31 Oktober 2023. Sebanyak 10 wilayah berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang.
Dilansir laman resmi BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di sekitar wilayah Malaysia, Kalimantan Barat bagian tengah selatan, serta di perairan timur Filipina yang membentuk daerah pertemuan perlambatan kecepatan angin konvergensi di sebagian wilayah Aceh, Kalimantan Barat bagian utara hingga Kalimantan Tengah serta Filipina bagian utara. Labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di wilayah yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Timur, wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Jambi, Sumatera Selatan, wilayah yang berpotensi angin kencang. Lampung. Ini ada video berikutnya, berita terbaru. BMKG memperkirakan awal musim hujan serentak di Indonesia akan dimulai pada November 2023. Hal ini disampaikan Kepala BMKG Riko Rita Karnawati Sabtu 23 Oktober 2023. Riko Rita bilang, awal musim hujan di Indonesia selalu beragam. Lalu, bagaimana dengan awal musim hujan tahun 2023 ini? Riko Rita menjelaskan soal prediksi awal musim hujan hingga pertengahan Oktober 2023. Menurutnya beberapa zona musim sudah memasuki musim hujan, di mana beberapa wilayah di Indonesia sudah mulai turun hujan. Namun sebagian besar wilayah masih menanti datangnya musim hujan. Adapun sebagian wilayah yang memasuki musim hujan itu diantaranya Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, sebagian Kalimantan, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, dan Papua Barat. BMKG memprediksi awal musim hujan 2023-2024 umumnya bakal terjadi pada Oktober hingga Desember 2023. Kemudian, puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari sampai Februari 2024. Dan lalu dibandingkan dengan kondisi normal, maka awal musim hujan 2023-2024 diprediksi mengalami kemunduran. Oke, sudah menyaksikan video tadi? Sudah, oke. Dari video tadi, kira-kira permasalahan apa yang dapat kita angkat? Ada yang bisa menjawab? Apa sih? Cuaca ekstrim, oke. Kemudian ada yang menambahkan? Selain cuaca ekstrim, apa lagi? Prediksi hujan lebat. Terus kemudian apa lagi? Ada apa lagi? Mengenai cuaca, Bu. Ya. Terus kemudian, apakah kalian pernah menyaksikan atau mendengar berita? Pernah. Berita apa yang kalian saksikan? Kapan terjadinya hujan? Terus selain itu banjir. Terus kemudian peristiwa itu terjadi di mana? Yang kalian saksikan di televisi. Terus kemudian beritanya itu terbaru apa tidak? Terbaru. Yang namanya berita berarti harus terbaru. Nah, selanjutnya Baby pengen tanya, apa sih teks berita itu? Hari ini kan kita mempelajari mengenai teks berita. Apa sih teks berita? Ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Teks yang berisi kejadian atau informasi terbaru. Ada lagi yang menambahkan? Apa ke? Hangat bagi masyarakat. Jadi yang namanya teks berita itu adalah teks yang terbaru, terus terhangat bagi masyarakat. Nah, kemudian apa saja unsur-unsur berita? Disingkat dengan 5W plus 1H. Apa saja itu 5W plus 1H? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Apa? Bagaimana? Kalau misalkan pertanyaan apa, yaitu menanyakan mengenai hal atau sesuatu yang terjadi. Terus kemudian di mana berarti menanyakan apa? Tempat. Oke, Peter. Terus kemudian kalau kapan menanyakan waktu. Terus kemudian kalau siapa menanyakan tokoh atau seseorang. Terus kemudian kalau mengapa atau kenapa menanyakan alasan. Terus kemudian kalau bagaimana menanyakan cara atau
langka boleh. Nah, terus kemudian ada struktur berita di situ di buku paketnya. Apa saja struktur berita disebut? Judul berita Mira, terus apa lagi? Teras berita, kemudian tubuh berita, akhir berita. Terus kemudian kalau judul berita berarti bagian paling atas. Kemudian disusul dengan yaitu teras berita, memuat informasi penting. Terus kemudian setelah teras ada tubuh berita, yang terakhir ada akhir berita itu memuat kesimpulan. Berikutnya ada kaidah kebahasaan berita. Apa saja kaidahnya? Kalimat tunggal. Berikutnya kalimat majemuk, konjungsi, kronologis, terus kausalitas. Berikutnya kata ganti. Pinter. Tadi kan kita selain belajar mengenai unsur, berikutnya kita belajar mengenai informasi positif dari berita. Apa itu informasi positif? Positif seperti presentasi, Terus tips dan informasi. Oke. Informasi positif yaitu mengenai informasi yang berisi hal baik berupa prestasi, tips, terus apa lagi? Informasi bermanfaat. Cara menyimpulkan berita yaitu membaca berita dulu, kemudian identifikasi pokok, berikutnya fakta-fakta, terus tidak mengandung pendapat pribadi, menyimpulkan secara keseluruhan, dan yang terakhir oke, pintar semuanya. Hari ini kita belajar mengenai teks berita. Bu Epi ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Minta tolong kerjasama kelompoknya. Link videonya sudah Bu Epi bagi. Kalian mengerjakan cukup satu video, kalian pilih salah satu ya dari 3 video itu. Nanti kalian tuangkan dalam LKPD ini. Jangan lupa ditulis nama kelompok, kelas, dan nomor absen. Ada pertanyaan dari sini? Tidak. Oke, pinter. Kerjasamanya ya, satu kelompok ya, bisa dibuka gawainya masing-masing, dilihat videonya untuk menganalisis unsur berita, menyimpulkan, sama mencari informasi positif. Dibuka gawainya, dilihat videonya. Hari ini kita belajar kelompok harus bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Silahkan mengerjakan. Kenapa? Presentasi pakai bicara. Iya, kamu menyebutkan pertanyaan apa, terus kemudian dijawab juga. Perhatikan ya, ada temanmu yang bertanya, Bu, untuk menganalisis unsur-unsur berita, kita kan harus membuat pertanyaan. Apakah juga menyediakan jawabannya, Bu? Iya. Jadi kalian membuat pertanyaan, berikutnya harus membuat jawabannya juga. Jangan lupa paling atas sendiri ini nama kelompoknya ya. Nah, ya kenapa, Keng? Nanti di soalnya itu sendiri dijawab sendiri. Iya. Kenapa, Sa? Iya, kalau misalnya nggak cukup di belakang. Kalau nggak cukup bisa di belakang. Perhatikan ya, di bagian paling atas LKPD jangan lupa ditulis kelompok berapa kalian. Di atas nama kelompok jangan lupa ditulis kelompok berapa kalian. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 9. Ditulis identitas kelompoknya di sini, kelompok berapa. Kerja kelompok ya, harus saling diskusi dengan temannya. Ada masalah? Bisa? Bisa kan Risa kelompokmu? Oke. Jawabannya langsung diletakkan. Ya, jawaban dari pertanyaan itu saja. Kelompok berapa ini ditulis? Oh ya, wis.
Ada masalah, Rel? Bisa? Apa? Sebagian Siapa? Ini nama orang. Terus kemudian siapa BMKG itu? Maksudnya nanti jawabannya apa? Taruh sini, sini. Aku ingin lihat. Boleh. Apa yang berbeda ekstrim? Oke, terus kemudian siapa? Pertanyaan siapa ya? BMKG ini nanti kamu jawabannya itu singkatan gitu kan? Enggak, maksudnya siapa BMKG itu, terus kemudian jawabannya apa kira-kira? Yo, misalkan siapa, misalkan kamu membuat pertanyaan siapa, ya ini kan berarti kan orang seharusnya. Nah, terus kemudian kalau misalkan tidak ada unsur siapa dalam berita itu, bisa kamu buat siapa yang membacakan berita itu, bisa seperti itu. Siapa yang menyampaikan berita itu? Siapa yang menyampaikan berita tersebut? Berarti yang menyampaikan siapa? BMKG. Yang menyampaikan berita tersebut. Nah, nanti jawabannya yaitu BMKG. Ya nggak apa-apa, Putri. Perempuan ya namanya ya. Gimana sih, ada masalah ini nanti jawabannya di sini dia. Oh iya, jadi setelah ada pertanyaan langsung jawaban. Gimana, Rel? Ada masalah? Bisa? Kita ngerjakan 10 menit lagi ya. Nanti selanjutnya kita presentasi dimulai dari kelompok paling belakang 987654321. Jadi membacakan di depan hasil menganalisis unsur, menyimpulkan sama informasi positif. Hanya mempersilahkan 2 pertanyaan saja. Ayo kelompok 9, silakan. Silakan dulu dari kelompok mana? Pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan LKPD kelompok kami. Perkenalkan, saya Karisa Aurelia. Saya Sifaska. Saya Muhammad Hisam. Saya Muhammad Noval. Apa yang menyebabkan cuaca di berbagai daerah? Bacakan judul beritanya dulu, apa tadi yang dianalisis? Cuaca panas. Cuaca panas, oke. Terus berikutnya, Apa yang menyebabkan cuaca di berbagai daerah menjadi panas? Karena Indonesia mengalami musim kemarau yang diakibatkan oleh kenaikan suhu ke muka air laut di wilayah Samudra Pasifik. Di mana letak gerak semu matahari? Gerak semu matahari ini berada di wilayah Katulistiwa arah selatan. Kapan terjadinya musim kemarau di Indonesia? Musim kemarau di Indonesia terjadi sejak bulan Juli hingga akhir Oktober. Bagaimana dampak El Nino pada musim kemarau di Indonesia? Dampaknya adalah musim kemarau di Indonesia menjadi semakin kering. Oke, berikutnya menyimpulkan isi berita. Menyimpulkan isi berita, Indonesia akan mengalami musim kemarau dan kemarau kali ini disertai dengan fenomena anomali iklim yang disebut
El Nino. Oke, terus kemudian informasi positif. Setelah menyaksikan video, maka ungkapkanlah informasi positif berita tersebut. 1. Membagikan air kepada masyarakat. 2. Memakai payung saat hujan. 3. Adanya musim hujan. Oke, ada yang sama menganalisis berita dari kelompok 9, apa tadi judulnya, Sa? Cuaca panas. Ada kelompok lain yang menganalisis sama mengenai cuaca panas? Siapa? Kelompok 4 sama kelompok 1 yang sama analisis beritanya dengan kelompok 9. Boleh mengajukan satu pertanyaan satu-satu? Oke, Dinda silahkan. Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Oke, terima kasih Dinda. Kemudian untuk kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak ada? Dari kelompok 1 tidak ada pertanyaan, Sa. Oke, bisa ditutup, dilanjutkan dengan kelompok 8. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul beritanya apa ini? Peringatan dini cuaca ekstrim. Peringatan dini cuaca ekstrim. Ada kelompok lainnya sama menganalisis dengan berita ini? Kelompok mana? Kelompok 2 sama kelompok 3. Oke, siapkan satu pertanyaan untuk kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan LKPD dari kelompok kami. Perkenalkan, nama aku Kalika Cikonia. Nama saya Davin Andika. Saya Nazia Devi Anjani. Saya Muhammad Ramadana. Apa yang menyebabkan cuaca ekstrim? Cuaca ekstrim disebabkan oleh fenomena alam yang tidak normal. Bagaimana cara BMKG dalam memperkirakan keadaan cuaca? Melakukan citra radar. Citra radar adalah aplikasi radar yang digunakan untuk membaca gambar 2 dimensi, biasanya lanskap. Maka ungkapan informasi positif berita tersebut. 1. Sebanyak 10 wilayah berpotensi hujan lebat. 2. Hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir. 3. Sirkulasi sirkonik terpantau di sekitar Malaysia. Sebelum kami tutup presentasi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Berita apa yang sering kamu saksikan? Kecelakaan. Berita kecelakaan. Berita kecelakaan. Oke, boleh. Silakan duduk, ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih positif. Apa saja unsur-unsur berita itu? 5W plus 1H. Kalau informasi positif itu apa sih informasi positif? Hal-hal positif. Oh, ya berupa prestasi, tips, terus informasi yang bermanfaat. Apa saja yang dilakukan dalam menyimpulkan berita? Membaca keseluruhan, terus kemudian terus berikutnya fakta. Oke, sip, pinter. Ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Oke, minta tolong LKPD-nya dikumpulkan. Setelah itu kita mengerjakan soal evaluasi. LKPD-nya dikumpulkan. Ayo dikumpulkan ke depan semuanya. LKPD-nya dikumpulkan ke Bu Epi. Kok 2 ke? Sudah semua ini dikumpulkan? Sudah. Ada soal evaluasi 1 sampai dengan 5 yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa ditulis nama lengkap kelas dan absen. Langsung ditulis di lembarannya situ. 5 menit ya kerjakannya ya. Kerjakannya sendiri atau individu. Sebagai soal pemahaman kalian mengerjakan hari ini apa saja. Satu anak satu ya. Jangan lupa ditulis nama lengkap kelas dan absen.
Satu anak satu. Ayo kerjakannya 5 menit ya. Kalau kalian mendengarkan berarti bisa menjawab soal tersebut. Dikumpulkan per kelompok terus kemudian dikasihkan ke Bu Epi. Ayo dong, yuk. Ayo 1 menit lagi. Sudah? Oke. Sudah? Kelompoknya siapa yang sudah ya sini? Ayo berikutnya setelah mengerjakan soal evaluasi yaitu refleksi. Kita sama-sama merefleksi pembelajaran hari ini. Ayo dibaca nomor 1. Saya baru belajar mengenai apa untuk hari ini? Cerita. Terus kemudian kegiatan yang paling saya sukai adalah mengerjakan presentasi. Terus selain itu apa lagi? Ice breaking. Kegiatan yang paling sulit hari ini adalah apa? Memikirkan unsur-unsur 5W plus 1H. Terus kemudian berikutnya apalagi yang paling sulit hari ini? Terus berikutnya hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik apa? Banyak belajar. Setelah itu kerjasama. Oke. Perhatikan ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai menulis berita dan membaca berita. Jadi pertemuan kita berikutnya yaitu kalian menulis berita dan membacakan berita di depan tidak menggunakan teks. Jadi kalian belajar bagaimana membaca berita yang baik dan benar serta yang tepat. Ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak. Sudah paham? Oke, ice breaking terakhir. Yuk kita berdiri semuanya. Sudah? Untuk melatih konsentrasi juga kita kalian melakukan kebalikan yang diucapkan oleh Bu Epi. Melakukan kebalikan yang diucapkan oleh Bu Epi. Serong kanan, serong kiri. Serong kiri, serong kanan. Oke. Ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah. Ke kanan, ke kiri. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sudah bagus sekali, sudah aktif. Bu Epi mengucapkan terima kasih banyak kerjasamanya untuk kalian. Kita bertemu di pertemuan berikutnya yaitu membaca teks berita. Minta tolong doa penutup sebelum pembelajaran selesai. Terima kasih, Bu Epi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.